Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital seperti sekarang, kita bisa dengan mudah menjumpai kekeliruan berpikir, terutama di dinding-dinding media sosial. Kekeliruan berpikir itu dalam istilah logikanya dikenal dengan istilah logical fallacy. Dalam bahasa Arab disebut dengan mughalatoh. Kali ini saya ingin mengulas 5 macam kekeliruan berpikir yang kerap kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari. Pertama, ada yang dikenal dengan istilah confirmation bias. Kekeliruan berpikir yang satu ini sering terjadi ketika orang memilah-milah fakta yang sesuai dengan klaim yang dia miliki, tapi dia mengabaikan fakta lain yang bisa meruntuhkan klaimnya. Ini paling sering terjadi kalau misalnya kita menyimak tulisan-tulisan orang-orang ateis atau kalangan orientalis. Mereka mencomot sebagian fakta-fakta tertentu. Kalau kita bicara kitab suci misalnya, mereka biasanya menyitir beberapa ayat yang bisa mendukung klaim mereka. Misalnya mereka mengklaim bahwa Islam itu agama teroris, Islam itu agama kekerasan. Lalu diambillah ayat-ayat yang bisa mendukung klaim tersebut, tapi dia mengabaikan ayat-ayat lain yang bisa meruntuhkan klaim itu. Ayat-ayat tentang toleransi, perdamaian, dan hal-hal yang mendukung koeksistensi umat beragama itu mereka abaikan. Nah, ini dalam logika dikenal dengan istilah confirmation bias. Sekali lagi, ini terjadi ketika orang memilah-milah fakta yang sesuai dengan klaimnya, tapi dia mengabaikan fakta lain, dan itu terjadi tapi dia abaikan dan dia tutup fakta itu semata-mata supaya dia meneguhkan klaimnya. Ini keliru secara logis, karena seharusnya ketika kita memiliki klaim, bukti yang kita miliki harus benar-benar relevan dengan klaim yang kita miliki dan dia memotret fakta sebagaimana adanya. Tidak boleh kita mencomot satu fakta kemudian mengabaikan fakta lain, sementara fakta yang lain itu sendiri bisa menolak klaim yang kita miliki. Yang kedua, ada yang disebut dengan istilah appeal to people, yaitu manakala kita merujuk atau menggantungkan kebenaran sebuah klaim pada pendapat orang. Jadi apa yang dikatakan orang itu kita anggap sebagai pandangan yang benar semata-mata karena dia disampaikan oleh banyak orang. Misalnya, kita sekarang dalam dunia beragama mengklaim bahwa Tuhan itu ada. Kita mengklaim bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi. Sebagai Muslim kita juga mengklaim bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Nah, kalau orang misalnya mengatakan Tuhan itu ada dan itu benar, hanya karena diamini atau diyakini oleh banyak orang, secara logis itu keliru. Begitu juga kalau orang misalnya mengklaim Trinitas itu adalah konsepsi ketuhanan yang benar semata-mata karena dia diimani oleh banyak orang-orang Kristen. Jadi saya membenarkan doktrin Trinitas, saya membenarkan doktrin tentang keberadaan Tuhan, saya membenarkan doktrin tentang kenabian Nabi Muhammad semata-mata karena diyakini atau diimani oleh banyak orang. Secara logis ini keliru karena ketika kita bicara kebenaran, ada sekian banyak tolak ukur yang diperkenalkan oleh para pemikir, para filsuf, para logikawan. Di antara teori yang paling terkenal atau teori korespondensi, teori yang menyatakan bahwa pernyataan itu bisa dikatakan benar kalau dia sesuai dengan kenyataan, atau teori konsistensi atau koherensi yang menyatakan bahwa suatu pernyataan atau sebuah klaim itu bisa dikatakan benar kalau dia sesuai dengan premis-premisnya. Bukan di sini tempatnya untuk menguraikan tentang teori kebenaran itu, saya sudah jelaskan di buku Logical Fallacy. Bagi Anda yang ingin melihat dan mengakses uraiannya bisa membaca buku itu secara langsung. Yang jelas, merujuk atau menggantungkan kebenaran pada pendapat orang banyak, sebanyak apapun itu keliru secara logis. Yang ketiga, ada yang disebut dengan wishful thinking. Wishful thinking ini terjadi ketika orang menggantungkan kebenaran sebuah klaim pada hal-hal yang dia sukai, pada hal-hal yang dia inginkan. Misalnya, ada orang bertanya kepada Anda, apakah Anda percaya dengan keberadaan surga? Kemudian Anda mengatakan, iya, saya percaya keberadaan surga. Apa buktinya? Apa bukti kalau surga itu benar-benar ada? Lalu Anda katakan, ya kalau surga itu ada, dunia ini akan terasa damai karena orang akan termotivasi.
untuk berbuat baik, dunia ini akan tentram, dunia ini akan indah. Dan kalau kita percaya dengan keberadaan sorga, di sana kita akan mendapatkan bidadari, di sana kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi dan seterusnya. Jadi dia menggantungkan kebenaran klaim sorga itu ada pada hal-hal yang membuat dia senang saja. Bukan berbicara tentang argumen-argumen yang rasional dan bisa dipertanggungjawabkan secara sahih. Jadi ini namanya wishful thinking. Manakala kita menggantungkan kebenaran sebuah klaim itu pada hal-hal yang kita sukai saja. Kenapa Islam itu disebut sebagai agama yang benar? Ya karena kalau Islam itu diyakini sebagai kebenaran, maka kehidupan ini bisa damai. Di saya tidak akan ada kezoliman, di saya tidak akan ada teroris dan seterusnya. Padahal gitu ya, seharusnya ketika Anda ingin membuktikan kebenaran sebuah klaim, harusnya Anda berbicara tentang argumentasi. Apa bukti yang logis yang meyakinkan bahwa Islam itu agama yang benar, bukan mendasarkan kebenaran sebuah klaim pada hal-hal yang menyenangkan saja. Itu keliru secara logis. Yang keempat, ada yang disebut dengan oversimplification, cara berpikir yang oversimplifikatif, yaitu terjadi ketika kita membaca suatu fenomena yang kompleks, yang rumit, sebabnya banyak, lalu kita kerucutkan menjadi satu. Misalnya ada orang bertanya, apakah Indonesia itu adalah negara yang maju? Ya. Misalnya saya mengklaim bahwa Indonesia adalah negara yang maju. Lalu apa buktinya? Apa alasan Anda mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang maju? Ya karena penduduknya itu rajin membaca. Jadi saya menjadikan kerajinan masyarakat Indonesia dalam membaca, saya jadikan sebagai satu-satunya sebab dibalik kemajuan Indonesia. Padahal untuk membuktikan kemajuan sebuah negara bukan hanya melihat tingkat literasinya saja. Ada banyak aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik yang menjadi sebab kemajuan sebuah bangsa. Jadi ketika Anda membaca satu fenomena yang kompleks dan sebabnya banyak, lalu Anda kerucutkan ke dalam satu sebab, itu secara logis keliru. Atau misalnya ketika ada orang bertanya, kalau ada orang misalnya mengatakan, kalau seandainya perempuan-perempuan muslimah itu semuanya mengenakan jilbab, maka niscaya di dunia ini tidak akan ada perzinahan. Jadi Anda menafikan, memungkinkan tidak adanya perzinahan sama sekali dengan hanya satu sebab, yaitu kalau perempuan-perempuan muslimah itu mengenakan jilbab. Padahal munculnya perzinahan itu bukan hanya soal pakaian. Buktinya, faktanya menunjukkan bahwa banyak juga orang-orang yang berjilbab kemudian terlibat dalam perbuatan zina. Jadi itu cara berpikir oversimplifikatif. Ketika Anda melihat sebuah fenomena yang kompleks dengan satu sebab saja, padahal sebabnya banyak. Secara logis itu juga keliru. Yang terakhir, ada yang disebut dengan fallacy of post hoc, atau dalam bahasa Latin sering dikenal dengan ungkapan post hoc ergo propter hoc. Apa yang dimaksud dengan istilah ini? Kekeliruan ini terjadi ketika orang menyatakan bahwa A itu adalah sebab bagi B hanya karena dia beriringan saja. Jadi tidak ada bukti-bukti faktual bahwa dia adalah sebab bagi ini. Tapi karena dia beriringan, maka dia jadikan sebagai sebab. Contoh, kalau sekarang saya pulang dari tempat ini, kemudian saya mengalami sakit perut. Sebelum saya mengalami sakit perut, misalnya saya makan permen. Setelah makan permen, kemudian saya sakit perut. Disimpulkanlah bahwa saya mengalami sakit perut gara-gara saya makan permen. Padahal belum tentu, padahal bisa jadi. Atau contoh lain, misalnya ada suatu gempa. Hari ini misalnya kita mendengar kabar ada gempa bumi di daerah tertentu. Kemudian sebelum kejadian itu terjadi, ada orang satu kampung misalnya melaksanakan maksiat tertentu gitu ya. Kemudian kita katakan bahwa gempa bumi ini terjadi sebabnya adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Jadi Anda menyatakan bahwa A itu menjadi sebab bagi B hanya karena dia beriringan saja. Padahal belum tentu. Untuk menyatakan bahwa A adalah sebab bagi B, kita memerlukan bukti secara faktual. Apakah benar menurut penelitian yang ilmiah, apakah benar bahwa dia itu merupakan sebab bagi B? Anda tidak bisa menyatakan bahwa ini menjadi sebab bagi ini hanya karena ini terjadi setelah ini. Kalau Anda menyatakan bahwa ini adalah sebab bagi ini hanya karena, sekali lagi, hanya karena dia beriringan, dia terjadi setelah ini, maka itu keliru. Dan itulah yang disebut dengan fallacy of post hoc. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.